Shalom Holy Lovers, kita kembali lagi pada acara Sersan Serius Tapi Santai. Saya bersama Bapak Pendeta Dr. P.F. Wakari, Magister Teologia, mau berbicara tentang sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, di Kota Medan. Beliau ini bisa memahami karena dari awal masuknya GPDI tahu semuanya. Jadi kita coba tanyakan kepada beliau bagaimana Gereja Pantekosta bisa sampai di Kota Medan. Nah, Om. Ya. Selamat bertemu lagi. Ya. Nah, Om bisa ceritakan sejarah pelayanan GPDI, bagaimana GPDI sampai di Kota Medan untuk pertama kalinya. Silakan, Om. Ya. Jadi dulu Pendeta Ray Jackson diutus dari Amerika untuk membuka GPDI. Ya, dulu dia terus ke Tanah Karo. Ya. Dan akhirnya dia ke Medan, dia buka di Medan, tapi dia juga di Tanah Karo. Ray Jackson. Ya, saya Ray sudah Jackson, pernah, ya. Saya ketemu dengan dia tahun 73 ya ke Medan. Pendeta Ray Jackson ini mengembalakan di Medan, merintis, lantas karena tadi saya ceritakan ada dua pendeta dari daerah Palembang dari GPDI, yaitu Renatus dan Lukas Siburian yang ke Sumatera Utara. Ya. Tapi sayangnya mereka ke Siantar dan Tapanuli membesarkan kegiatannya khusus di Tapanuli Siantar. Memang mereka juga ke Tanah Karo, tapi fokus mereka di daerah Tapanuli dan Sumatera Timur Siantar. Nah, itu. Kemudian itu itu masih tahun 40-an ya. Kemudian saya lompat ya. Papa saya A.W. Wakari pindah ke Medan itu tahun 57 kan. Nah, kemudian Sumatera Utara masih belum jelas kepengurusan siapa ketua. Lantas Majelis Pusat percayakan papa saya urus di Sumatera. Nah, tapi yang tunduk ke Medan ya ke papa saya cuma Tanah Karo. Itu semua bulat ke GPDI dan Siantar. Waktu itu Siantar Pendeta Luwuk. Ya dulu pengerja di Medan waktu masih Om Tairas gembala di Medan. Nah, ini ceritanya. Jadi Tapanuli itu gereja Pentakosta, Siburian itu semua. Nah, jadi berjalan tahun 61 terjadi pergolakan lagi karena bergabunglah Sianturi, Karel Sianturi dari Sarantu, gabung ke Pantekosta. Nah, ada masalah. Waktu itu sekolah kita sudah rencana bikin sekolah Alkitab di Jalan Asahan. Om H.M. Gering dari Seattle diutus. Tapi dia dipengaruhi sama Sianturi, tidak mau tunduk ke pusat. Dia merasa dia cukup tunduk pada Sianturi di Medan. H.M. Gering ini. Nah, terjadi benturan lah. Akhirnya ya H.M. Gering ditolak lah sama Majelis Pusat. Nah, itu terjadilah peristiwa pecahnya di Siantar tuh. Majelis daerah yang biasa dipimpin oleh papa saya, majelis daerah luar biasa dipimpin oleh Sianturi.
Yang waktu itu utusan dari Majelis Pusat adalah RM Suprapto, yang waktu itu pejabat sebagai Wakil Ketua Majelis Agung. Ya, dulu Majelis Pusat kan Majelis Agung. Nah ini kayak menyimpan bara di pekerjaan Tuhan di Sumatera Utara. Si Anturi nggak mau tunduk ke Papi, kepada Pendeta A.W. Wakari. Ya, saya ingat saya hadir dia khotbah di Es Parman. Khotbahnya bentak-bentak kasar ya. Wah, itu si Anturi orangnya keras. Kalau dia khotbah marah-marah, lantas ya itu tahun 61, 62 Majelis Pusat sudah tentukan perwakilan untuk Sumatera Utara, yaitu Pendeta W.H. Bolang yang coba menangani di Sumatera Utara ini. Karena si Anturi nggak tunduk, lalu Papi tetap dengan Pendeta W.H. Bolang menangani GPDI ini Sumatera Utara. 62 ya. Lalu diadakan pertemuan lagi, konferensi lagi, itu terus bergejolakan. Akhirnya Mubes di Bandung 61, waktu itu si Anturi tanda tangani akan tunduk kepada Gereja Pantai Kosta, tapi terbukti dia tidak tunduk secara praktek. Lalu ya makin panas, akhirnya udah dia dipecat dari ketua, tidak diakui kepemimpinannya, tapi Papi yang diakui jadi ketua Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jadi waktu itu masih Gereja Pantai Kosta si Pentakosta sebentar ya, cuma sebentar itu. Terus itu gejolak terus Sumatera Utara. 62, 63 ya agak tenang. 64 itu kalau nggak salah Mubes di Bandung ya. Jadi disitulah akhirnya jelas ya, cuma satu ketua di Sumatera Utara, nggak ada majelis luar biasa, nggak ada majelis daerah. Yang ada majelis daerah itu aja, yang dipimpin oleh Pendeta A.W. Wakari. Itu tahun resminya itu. Jadi di Medan sudah, karena Pendeta A.W. Wakari kan berdomisili di Kota Medan. Dia ketua Sumatera Utara tapi berdomisilinya di Kota Medan. Jadi di Medan dalam kepemimpinan Pendeta A.W. Wakari, jemaat itu bertumbuh terus. Ya tadi seperti saya katakan, KKR Pendeta Bolang tahun 59 terus bergerak, jemaat itu bertumbuh ya sampai ya masuk masa tenang lah tahun 64 ke atas. Waktu itu GPD sudah berapa banyak waktu itu Om ya di itu ditaksir. Oh, Medan sebetulnya termasuk di luar Medan. Nah, kalau termasuk Sumatera Utara waktu itu? Iya, itu yang paling banyak kan cuma di Tanah Karo. Ya. Ya, jadi itu ditaksir 100 sampai 200 lah itu gereja. Di Medan cuma berapa? Pendeta Wakari, Pendeta Kasiahan, Pendeta Simanjuntak di Belawan, itu termasuk Medan kan Belawan. Jadi di Medan cuma Kasiahan itu Gang Johar itu Om ya? Gang Johar, ya. Itu tulis sekarang. Oh, batu tulis ya. Jadi itulah tulis. Itu, tapi dia kan tidak full time, dia kan tukang jam. Ya. Dia gembala tapi dia pekerjaan sehari-hari tukang jam. Jadi itu Medan cuma Padang, dulu istilahnya gereja Padang Bulan. Memang cabangnya ada di Gang Saudara, tapi dulu terkenal gereja Padang Bulan. Ya, itu yang Es Parman ya. Iya. Iya.
Terus tokoh-tokoh pentingnya dulu yang kita anggap pioner pada waktu itu siapa aja, Om? Ya, saya terpaksa Sumatera Utara karena bukan Medan ya pusatnya, Ya. termasuk Tanah Karo sama Siantar ya. Jadi kalau dulu selain papa saya, ya yang maju itulah Pendeta Sino Haji dulu dia itu yang antara Kabanjahe sama ke Sidikalang itu tengah-tengah itu semangat, disemangat. Ya, jadi Om Sino Haji disemangat. Ya, terus terjadi gejolak di dalam. Lalu papi pindahin dia ke gejolak terjadi di Brastagi. Lalu papi pindahkan dia ke Semangat. Nah, dan yang dari Semangat Pendeta Barus pindah ke Brastagi. Ya. Itu untuk menurunkan tensi waktu itu, menghindari perpecahan. Dan untung Tanah Karo nggak pecah, jemaatnya itu nggak pecah, karena hanya di tingkat kepemimpinan aja ya, derajatnya ya. Jemaat itu nggak pernah pecah kalau Tanah Karo. Dan ya Brastagi kuat, Pendeta Barus, MP Barus ya. Di Kabanjahe DM Sinukaban. Itu sekarang kan GPD Immanuel Brastagi lah itu, Om ya. Ya, Immanuel Brastagi. Itulah. Pendeta Paham Ginting. Itu menantunya. Ya, jadi dulu Om Barus lah, MP Barus. Ya. Dan di yang sana Sinukaban lah. DM Sinukaban, Papa Yosua Sinukaban. Itulah. Ya. Papa dia dulu. Itu dua tokoh itu selain papi saya. Dua tokoh inilah, karena ini dua tokoh ada di Tanah Karo yang cukup maju. Ya, satu lagi Om Luwuk Siantar ya. Siantar, dan di Bali G dulu sebelum Setohang. Setohang kan dari Gereja Pentakosta Pegabungan. Ya. Sebelum dia dulu Tambunan di tempat sekarang Sibulele. Nah, itu Tambunan dulu. Ada kampung Tambunan sebelah Sibulele itu kan nyatu. Sibulele sama Tambunan tuh. Ya. Jadi Tambunan lah sekarang dulu. Pun masih ada GPD di situ. Masih. Ya, itulah diteruskan sama anaknya Setohang lah. Siapa itu? Jadi itulah sejarahnya. Oke. Samosir, tapi sesudah tahun 61 baru Samosir Batuara. Ya. BMT si Batuara. Ya, itu dia pegabungan tahun 61 yang masuk ke GPDI, dan Samosir si Batuara dari Humbang, Siringoringo, RO Siringoringo. Siahan dari Tanah Jawa, bukan Kasihan, Siahan, saya nggak tahu apa namanya, Siahan Tanah Jawa. Jadi yang Om Luwuk itu yang memang asli karena dia pengerja di GPDI dulu ya di Medan ya, lantas dia ke Siantar, dia buka jemaat lah waktu tahun 61 itu di Jalan Cipto. Tapi sebelum dia buka jemaat, ya dia rintis dulu tuh kebaktian di Jalan Cipto. Itulah Jalan Cipto, itulah jadi markas dari kegiatan papa saya dulu di Siantar, Jalan Cipto. Kalau yang lain di Jalan Asahan itu semua grup ya Sianturi, semua di Jalan Asahan. Tapi kalau papa saya tetap Jalan Cipto. Karena Jalan Cipto itu sepenuhnya di bawah kita dari S. Parman waktu itu, Om Luwuk.
Jadi iya. Satu lagi di yang sekolah Alkitabnya di Manado, di Languan, Sipautar yang di Sidempuan. P Sipautar. Nah itu pendeta tua. Itu dia memang nggak pernah keluar dari Pantai Kosta. Dia masuk sekolah Alkitab di Languan, jadi dia aktif dan dia ke Sumatera Utara tetap di Pantai Kosta. Itu Sipautar. Iya. Jadi berikutnya Om ya. Ya. Ini para senior ini ya tantangan pasti ada kan gitu. Yang paling umum jadi masalah pada waktu itu kira-kira apa aja yang tantangan pembukaan gereja gitu kan? Dengan zaman sekarang kan agak berbeda ini. Ya, itulah tantangannya di kepemimpinan. Iya. Itu tantangannya. Karena mesin baru pecah, ya semua mau jadi ketua kan. Semua pengen jadi pemimpin Om ya waktu itu ya. Semua mau jadi pemimpin. Jadi ada grup-grupnya. Jadi misalnya di daerah Humbang dekat ke Sidikalang kan. Nah itu Siringodingo. Dia bikin kerajaannya lah di Humbang. Memang maju Siringodingo itu. Yang di Dol Sanggul tuh paling maju gereja dulu. Dol Sanggul. Tapi yang di Sidikalang, Pak Siombing, mesti ingat ya, Siombing yang pada sekolah kita di Purbasari, itu di Silumbuaya. Nah itu Silumbuaya itu tunduk sepenuhnya sama kita di Esparman. Jadi saya dulu sering ke Silumbuaya. Dan jadi Siringodingo, itulah Siringodingo dia keluar lagi dari GPDI tahun 63. Ya, dia keluar lagi dari GPDI karena dia kan nggak bisa dipimpin, dia mesti memimpin. Akhirnya keluar lagi dari GPDI Siringodingo. Siringodingo yang mana itu Om? RO Siringodingo, Raja Onom. Ya itu Raja Onom Siringodingo. Jadi yang setia, yang taat, yang gak banyak mulut, itulah Tambunang yang di Bali G dulu. Nah masuklah Sitohang tahun 61. Masuk Sitohang lah. Karena Sitohang dekat sama Om Peterson ini. Jadi tahun 71 kan Peterson saya mulai sekolah kitab di Purwasari. Nah, Sitohang itu dekat sekali sama Om Peterson. Jadi pengaruh dari Om Peterson dan Sitohang itu membuat pembersihan lah di Sumatera Utara supaya nampak yang murni, ajaran yang murni dari Pantai Kosta. Iya Om. Nah ini yang terakhir lah. Ya. Jadi dengan keadaan seperti ini kan kira-kira apa pesan-pesan Om ini kepada hamba-hamba Tuhan ini ya supaya dalam memulai pelayanan atau melanjutkan pelayanan dan juga kepada kepemimpinan ke depan, kira-kira apa pesan-pesan Om? Ya, karena gereja Pantai Kosta itu tidak memperkuat diri di organisasi, tapi di penggembalaan. Jadi penting sekali penggembalaan di kalangan GPD ini betul-betul dijaga. Di penggembalaan tuh ada disiplin, ada pengajaran, pengajaran yang sehat. Jadi penting hamba-hamba itu juga Om ya. Ya, pemuritan penting. Dan sifat dari gereja Pantai Kosta bukan ladang baru. Ya. Jadi dulu cuma 100, kira-kira dalam tempo berapa tahun sesudah Om Peterson di sini udah 300. Nah,
gereja terbangun. Ya, misalnya lah di daerahnya Oloan, di daerah Simalungun, di Nagojor dulu ada Simon Storus. Ya. Dia buka lah di Marjanji, di apa, di daerah Simalungun itu berapa, lalu termasuklah jemaatnya di mana Oloan apa tuh siapa Senenggolan tuh, Yaman, nah itu Kerasahan, ya Kerasahan, nah Kerasahan Bandar itu. lagi dia kan, ya Bandar betul, cuma siapa hilang, siapa itu yang di Bandar dulu, ya itu ada siapa aktif dulu, aduh gila. Itu yang punya pabrik dulu mereka itu apa semua. Iya Om. Iya itulah Perdagangan lagi ya. Ya perdagangan. Dulu perdagangan maju Om Panggabean RC. Ya iya. Cuma belakangan kan dia lemah. RC Panggabean. Ya anaknya si Hotlan. Nggak seperti figur bapaknya. RC itu kuat ya. Cuma pengerjanya RC lah si Anipar itu yang kekisaran. HM si Anipar. Dia buka kisaran. Itu dari perdagangan itu. Buka kisaran. Karena kisaran yang dulu di bawah si Anturi. Kisaran yang sesudah Peterson. Itulah si Anipar yang dari bawahnya Panggabean dulu diutus ke sana. Iya. Oke Om, luar biasa. Ya. Ini berikutnya mungkin kita akan gali lagi hal-hal yang lain tentang sejarah ini, karena selama senior-senior ini masih bisa segar, itu waktunya kita bisa menggali menjadi pelajaran berikutnya kepada generasi-generasi berikutnya Om. Iya. Nah, terima kasih untuk peran serta Om pada acara ini. Iya. Tuhan memberkati. Om dengan sehat-sehat terus dan pelayanan keluarga, tante di sana, cucu-cucu, anak cucu semua diberkati Tuhan Om ya. Tapi maaf saya potong ya. Iya. Kalau bisa Oloan, MD Wakari, dia yang paling tahu tuh. Dia di kepalanya itu semua. Karena dia kan lagi aktif dulu. Dia ketua MD tahun 81. Waktu jadi kalau MD Wakari bisa ukit-ukit sedikit minta dia punya tulisan aja. Kalau bisa gitu sebenarnya bagus. Cuman apa kendala di komunikasi? Iya. Nah, itu yang saya ragu bisa berkomunikasi. Om kan masih sangat jelas bagus gitu ya. Iya. Itu sebetulnya kalau bisa dapat dia punya tulisan, minta aja dia tulis, bilang via Tante Leni. Kan Om bisa duduk, bisa nulis, masih bisa. Atau kita sudah hubungi sebenarnya juga. Atau ngomong hubungkan ya, cuman karena memang masa Covid ini Om banyak kendala-kendala yang kita hadapi juga ini. Benar. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu yang terbaik lagi. Oke. Kita berupaya supaya jangan terlewat ini hal-hal yang luar biasa ini. Sejarah ini penting ini diketahui oleh generasi-generasi berikutnya Om. Oke Om, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Nah, demikianlah Holy Lovers, percakapan pembicaraan kami dengan senior kita Bapak Pendeta PF Wakari. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya. Selamatkan jiwa. God bless you. God bless you.